Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Amal kita itu banyak sebabnya, syarat-syaratnya agar bisa diterima oleh Allah. Selepas kita melaksanakan kewajiban kita. Amal ibadah yang kita lakukan apabila cukup syarat rukunnya, terhindar daripada yang membatalkannya, maka amal ibadah itu sudah dikatakan sah. Sembahyang contohnya, puasa, zakat, bila syarat-syaratnya sudah kita laksanakan, rukun-rukunnya kita penuhi, pembatal-pembatalnya dijauhi, maka ibadah sembahyang puasa itu sah. Namun apakah yang sah itu diterima oleh Allah? Karena setiap yang sah itu belum tentu diterima Allah. Untuk bisa diterima Allah, amal ibadah ini memerlukan lagi syarat-syarat yang lainnya. Di antara sekian syarat-syarat yang bisa membawa amal ibadah kita ini diterima Allah, maka syarat yang paling diharapkan untuk bisa diterima Allah dua hal. Yang pertama, amal ibadah yang kita saksikan pada amal ibadah itu taufik Allah, pertolongan Allah, rahmat Allah. Nah, apabila kita melakukan satu ibadah yang kita pandang adalah bahwa ibadah yang kita lakukan itu merupakan taufik Allah kepada kita. Ibadah yang kita perbuat itu merupakan anugerah yang diberikan kepada kita. Nah, bukan ibadah itu merupakan dari diri sendiri. Apabila kita bisa memandang ibadah kita itu sebagai anugerah Allah, apabila kita bisa memandang bahwa ibadah itu adalah taufik Allah, bukan dari diri kita sendiri, nah ini harapan kuat ibadah itu diterima Allah. Harapan kuat. Yang kedua, ibadah yang kita lakukan itu tidak kita jadikan sesuatu yang menghasilkan baik derajat, baik keluasan rezeki, baik surga atau lainnya. Aku pangdahulu tuh hukma amalakan itu, nah akhirnya aku murah rajaki. Nah ini ngarannya berpegang kepada amalan. Nah bila kita macam itu halnya, ini salah satu sebab yang mencegah diterimanya itu amalan. Amalan-amalan yang telah kita lakukan itu jangan kita perpegangi, jangan kita bikin andalan. Sebabnya apa? Sebabnya kita tahu bahwa amalan yang kita lakukan itu banyak rusaknya. Kita tahu bahwa amalan yang kita perbuat itu banyak aibnya. Jadi janganlah kita berpegang kepada amalan-amalan yang kita lakukan itu. Yang kita pegang adalah rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Bila dua hal ini ada di dalam satu amalan, maka itu adalah tanda yang kuat bahwa amal ibadah kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita umpamanya sembahyang kita itu kita saksikan bukan dari diri kita, tetapi sembahyang itu adalah semata-mata anugerah Allah. Demikian ibadah lainnya. Yang kedua, sembahyang itu kada bisa aku jadikan sebagai alat, aku jadikan sebagai sebab untuk mencapai sesuatu. Karena sembahyangku itu banyak rusaknya. Jadi yang aku harapkan bukan dari sembahyang itu, yang kuharapkan adalah rahmat Allah yang melimpah kepadaku. Nah, bila dua hal itu ada pada satu sembahyang, maka sembahyang itu harapan besar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Andai kata tidak ada anugerah Allah atas kamu, tidak ada rahmat Allah atas kamu, tidaklah bersih dari kamu seseorang jua pun. Nah, seandainya tidak ada anugerah, tidak ada rahmat Allah kepada kita, kita kada kawa sembahyang, kita kada kawa puasa, kita kada kawa berzakat, kita kada kawa menuntut ilmu. Kenapa kita bisa menuntut ilmu? Itu karena anugerah Allah. Nah, anugerah itulah yang kita pandang dalam setiap amal ibadah kita. Jangan kita pandang diri kita. Ibadah yang kita perbuat itu jangan dibesar-besarkan. Apalagi dibikin satu andalan, satu pegangan. Karena ibadah itu kita yakin, kita tahu banyak rusaknya. Dan ibadah itu kullama suggirat kaburat. Ibadah itu bila mana kita kecilkan, ibadah itu bila mana kita hinakan, dia menjadi besar di sisi Allah. Wa idza kubbirat sagurat. Ibadah itu bila kita besarkan, ibadah itu bila kita andalkan, dia jadi kecil di sisi Allah, bahkan bisa tidak ada sama sekali di sisi Allah. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.